Halo Sobat CS Media, Sari Puspita ketemu lagi bareng sama Anda di CS Media Podcast Solusi Informasi Anda. Dan kali ini kita masih kedatangan bintang tamu. Temen ngobrol saya masih seseorang yang beberapa episode ini bikin gergetan karena yang disampaikan selalu bikin tensi agak naik gitu ya untuk orang-orang tertentu sepertinya Pak. Oke, selamat datang lagi Pak Hartoyo selaku Sekretaris Kecamatan Medari Jasapati. Di episode 3 yang lalu nih, yang ternyata banyak sekali plot yang tidak tertebak nih Pak Hartoyo ya, yang membuat netizen penasaran. Dan ternyata seperti yang kemarin juga kita sampaikan, hari ini saya juga banyak sekali yang mengejutkan dari apa yang akan kita bicarakan nih Pak. Sepertinya dari topik saja malam ini sudah agak-agak bikin ngeri-ngeri sedep Pak. Ya, tadi sudah sempat disampaikan bahwa ada beberapa inisial nama yang katanya terindikasi menjadi oknum dari persekongkolan APBD. Ya kan Pak? Nah, tapi sebelum kita lanjutkan obrolan di podcast hari ini, kita ada tayangan yang akan kita bahas juga, tapi nanti. Sebelumnya kita simak dulu video yang satu ini. Ini nih katanya yang dapat sembako murah suruh meramaikan, tapi apa kenyataannya? Katanya dapat kupon, hanya orang-orang tertentu yang dapat kupon. Tolong dicermati ya pemerintah. Nah, tayangan tadi nih Pak Hartoyo adalah bazar ya, yang katanya sempat terjadi protes karena tidak adil dalam pembagian yang menimbulkan reaksi protes dari masyarakat. Gitu kira-kira ya Pak ya. Nah, kita skip dulu nih cerita tentang video tadi untuk tayangan yang akan kita bahas nanti deh. Kaitannya dengan topik kita hari ini dulu nih Pak. Oke Pak Hartoyo ya, saya to the point aja nih. Dengan topik yang diangkat kali ini adalah menyoal tentang oknum pejabat tinggi yang diduga bersekongkol dalam penganggaran APBD. Karena belum nih konotasi bersekongkol itu udah negatif nih Pak, ya kan? Saya langsung overthinking nih. Boleh dijelaskan dulu gak? Ini sama Pak Hartoyo, bersekongkol dalam hal apa dulu nih? Ya, terima kasih Mbak Sari. Ini yang pertemuan kita yang ketiga. Keempat. Kemudian ini topik yang ngeri-ngeri sedap. Nah, kita pakai ngeri-ngeri sedap nih Pak. Ngeri-ngeri sedap. Makanya kita pada kali ini agak lain dari biasanya. Iya. Kalau yang biasanya agak santai, ini nggak santai juga Pak. Kemarin kita tragedi dan misteri loh, agak mistis kita kemarin. Membicarakan ini dalam konteks santai saja. Santai aja. Iya. Walaupun ngeri ya Pak. Ini persoalan persekongkolan. Nah, ya. ayo. Kami coba untuk mengkaji dulu dari sisi definisi. Oke. Definisi. Persekongkolan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bersekongkol adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Jadi di sini ada sidik-sidik jahat ya. Antagonis semua mudah-mudahan ini nanti kayaknya. nggak sampai ke jahat. Nah, ini kita bahas secara ringan saja. Oke. Iya. Nah ini buat sahabat CS juga pasti udah langsung pikirannya traveling kemana-mana nih kalau udah bersekongkol identik dengan kejahatan, bersekutu, ya kan? Mengerikan bener nih. Iya. Kita boleh konteksnya lebih detail lagi nggak sih Pak ini? Detail ceritanya bagaimana Pak? Iya, kita coba bercerita cuman yang santai Pak ya. Oke, kita santai dulu. Menganalogikan lagi. Nah, menganaloginya Iya. gimana nih? Pada suatu hari, Wah, ini cerita harus ada suatu hari. cerita santai. Pada suatu hari ada bis yang sedang melaju kencang di jalan raya, kemudian serempetan dengan taksi. Oke. Nah, ini cerita Tapi santai. bukan saya yang naik bis itu, bukan ya Pak? Iya. Bukan lah ya. Dan setelah kejadian tersebut, kemudian oleh Pak Polisi, Nah, kemudian Pak Polisi memutuskan bahwa yang salah bisnya. bisnya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau saya yang jadi Pak Polisi, yang tak salahkan bukan bisnya, tapi sopirnya. Nah, Gitu ini. Jadi kecelakaan itu biasanya terjadi bukan karena bisnya, tetapi karena human error. Jadi manusianya, bukan bisnya. Dan analogi tadi kita coba terapkan ke lembaga. Nah, oke. Jadi kalau tadi Pak Hartoyo sudah menganalogikan
bis dan taksi berserempet, mungkin karena udah gedean bisnya jadi disalahin bisnya. Padahal sebenarnya yang salah adalah oknum berarti ya Pak. Kita bicarain oknum. Ya oke, kita anggap aja oknum deh. Karena ini ada kaitannya sama yang akan kita bahas nih, yang jadi topik kita pada hari ini. Apa nih Pak? Kalau analoginya udah seperti ini, terus kita akan coba sinergikan dengan topik kita hari ini. Bersekongkolnya tuh dalam konteks yang seperti apa kalau kita kerucutkan lebih jelas lagi? Kita masuk ke konteksnya. Nah, konteksnya dan nih. Kita juga ingin memulai pembahasan ini dari aspek aturan, di mana pedoman yang digunakan adalah Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ini aturan baku yang digunakan di dalam administrasi pemerintah daerah untuk tata kelola anggaran, di mana di dalam bab 1 huruf G angka 12 dan angka 8 menyatakan bahwa PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua, dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA garing KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. Dalam kaitan dengan pembahasan pada saat ini, persekongkolan APBD ini, ya kami mohon maaf ya sebelumnya bagi bapak beliau-beliau yang mudah-mudahan berkenan. Itu adalah berinisial H, T, dan S. Ya. Jadi ada 3 nih. Ini mungkin kita Honda, Toyota sama Suzuki gitu. Kita langsung aja HT dan S aja deh. Iya. HTS. Hubungan tanpa status, Pak. Iya. Iya kan, Pak? Jadi Pak RT tahu nggak HTS, Pak? Tahu istilah itu? Belum tahu. Belum. Saya kasih tahu, Pak. Hubungan tanpa status, Pak. Tapi jelas statusnya HT dan S ini ada perannya masing-masing. Iya, oke. Dan kebetulan nih, beliau-beliau ini adalah para pejabat tinggi. Oh, statusnya pejabat tinggi. Oke. Terus menarik nih, jadi Pak. kami cerita apa adanya saja. Bahwa modus yang dipakai yaitu terjadi pada akhir tahun anggaran 2022 dan di awal tahun anggaran 2023. Modusnya yang pertama, pada akhir tahun 2022 T menonjobkan seorang PPTK, kemudian T memerintahkan S mentransfer anggaran sarana lumbung ke CV JAP senilai 3 miliar 252 juta. Sebuah jumlah yang cukup besar, sangat besar. Ya. Kemudian di awal tahun 2023 untuk memperlancar aksinya, T meminta dalam petik paksa, dalam petik paksa, atasannya yaitu H memutasi PPTK tersebut ke instansi lain. Lalu T memerintahkan S kembali mentransfer anggaran ke penyedia 13.000 paket bazar murah senilai sekitar 600 juta rupiah. Ini ada yang keterkaitan sama video tadi berarti ya Pak? Yang pertama. Iya, di video yang sebelum ini kan sudah ada kejadian ini, di mana saat itu ada istilahnya juga meminta dalam tanda petik paksa atasannya untuk menandatangani surat. Ini yang kejadian pada saat podcast yang sebelumnya. Bagi penyedia ini ada indikasi mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Betul. Karena dalam pengadaan barang jasa itu sebenarnya sudah ada mekanisme di mana keuntungan penyedia dan operasional penyedia itu sudah ada aturannya. Dan pada saat pengadaan sarana lumbung tadi yang dilakukan oleh CV JAP itu ada indikasi
CV JAP ini mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Oke. Ini yang pertama. Dan bagi oknum pejabat itu ada indikasi mendapatkan keuntungan juga dari yang berasal dari CV JAP tersebut. Semacam fee gitu ya Pak? Fee ya proyek biasanya gitu. kalau di aparat hukum itu namanya fee proyek. Wah, fee proyek. Fee proyek. Oke. Jadi dengan nilai proyek sebesar itu ada kecurigaan bahwa telah terjadi persekongkolan antara pejabat dengan swasta. Dalam hal ini adalah CV JAP. Oke. Nah, kalau kita sampai di permasalahan buzzer nih ya, sobat CS Media nih, kita sudah sampai di titik buzzer seperti yang tadi tayangan di awal sudah kita lihat nih. Nyampe ke situ nih Pak kita ya, yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan ya Pak ya. Iya. Nah, ini juga kan berarti terindikasi adanya persekongkolan kaitannya sama buzzer. Ini cerita lebih rincinya di mana nih Pak? Ya, ini kembali ke kejadian pembagiannya persekongkolan atau tadi. iya, seperti Bukan, apa? yang kami maksudkan adalah sisi pengadaan barang jasanya. Karena sebagaimana sudah kami sampaikan di podcast sebelumnya, karena PPKOM tidak punya SIM, akhirnya pengadaan bermasalah dibiarkan. Nah, ini berulang lagi. Jadi yang pertama itu ada pejabat yang meminta paksa dalam tanda petik atasannya diulangi lagi. Untuk pengadaan barang jasa basar ini diulangi juga. Jadi ada istilahnya pengulangan dari kejadian sebelumnya. Dan yang terjadi pada pengadaan basar ini memang belum terjadi, Pak. Ini belum ada proses pembayaran. Namun ada istilahnya gejala kesamaan modus di antara pengadaan yang akhir tahun 2022 dengan di awal tahun 2023. Karena yang namanya pengadaan barang jasa itu untuk pengadaan barang ada dua mekanisme. Yang pertama adalah dengan metode e-katalog, e-procasing. Yang kedua dengan metode pengadaan barang jasa lewat lelang. Karena dilihat dari angka jumlah belanja yang 600 juta itu sesuai dengan aturan pengadaan barang jasa itu harus dilelang di LPSE. Sementara ini tinggal nanti penjelasan dari dinas apakah ini dilelang ataukah dibelanjakan secara e-katalog. Itu dari sisi teknisnya. Teknis ya Pak ya. Dan belum sempat terjadi pencairan. Kami selaku mantan PPTK kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya antisipasi. Jangan sampai kesalahan itu berulang. Dan kami wujudkan dalam bentuk surat somasi ke Kepala DPPKAD tertanggal 7 April 2023, di mana suratnya kami bacakan saja. Boleh. Ya. Termasuk nanti mungkin ditembuskan kemana, biasanya seperti itu Pak. Iya. Nah, ini kami bacakan saja. Perihal pemberitahuan terjadinya pelanggaran prosedur di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati. Kepada yang terhormat Kepala DPPKAD Kabupaten Pati di Pati. Berdasarkan lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bab 1 huruf G angka 22 dan angka 8 menyatakan PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. Mencermati Permendagri nomor 77 tahun 2020 tersebut,
PPTK yang punya mandat melakukan kegiatan bazar seharusnya Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Namun diambil alih oleh Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang tidak tupoksinya. Dengan pertimbangan tersebut, maka kami selaku mantan Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan memohon kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Pati untuk tidak mencairkan anggaran tersebut dan segera menghentikan kegiatan yang saat ini sedang berlangsung. Karena apabila DPPKAD tetap memaksakan mencairkan anggaran tersebut, berarti 2 kali DPPKAD mengulangi pelanggaran prosedur, yaitu pada saat mencairkan anggaran lumbung dan diulang lagi mencairkan anggaran dasar yang berpotensi pelanggaran hukum berat. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pati 7 April 2023, mantan Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Hartoyo. Tembusan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 175 Banyumanik Semarang. Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Jalan Panglima Sudirman nomor 69 Pati. Yang ketiga arsip. Ini saya kira yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, dan ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa yang namanya birokrasi, yang namanya pengadaan barang jasa itu adalah suatu hal yang perlu difahami secara bersama-sama agar hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Saya kira itu, Mbak Sari. Oke, wow, banyak sekali nih yang di luar prediksi ternyata ya untuk sobat CS Media, yang awalnya A ternyata plotnya bisa jadi B. Nah, ini kita jadi tahu ketika kita udah ngobrol nih, Pak. Sebelum kita tutup, Pak Hartoyo, untuk episode hari ini deh, ada yang mau disampaikan nggak terakhir deh sebelum kita tutup obrolannya? Oh ya, kami sedikit memberi tahu ke para pemirsa bahwa ternyata podcast kita yang lalu-lalu itu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Ini kami bacakan ya, kebetulan kan ada kejadian anggaran di Bremi yang hilang. Beberapa waktu pertama seperti episode 1 atau 2 itu Pak ya kita bahas. 1-2 itu dari Bremi yang bermasalah, yang kebetulan Ketua Gapoktan Sidomulyo Pak Muzakir menanggapi memberikan tanggapan kita yang positif di dalam podcast kita. Kami bacakan aja nggih. Makasih infonya Pak. Pas ini memang kena di desa kami dan saya jadi ketua Gapoktannya. Sudah tanda tangan 2 perubahan RAB, malah terakhir dibatalkan. Nasib wong cilik. Nah ini kasihan ya. Termasuk saya Pak, wong cilik sekarang di bawah 60 kilo ya, Pak. nasibnya wong cilik. Nasibnya wong cilik. Oke, menarik sekali untuk episode hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hartoyo sudah untuk kesekian kalinya hadir di studio podcastnya CS Media. Oke, Sari Puspita pamit. CS Media, solusi informasi Anda. Jika tidak bisa jadi yang utama, jadilah yang berbeda. Terima kasih Pak Hartoyo, kita ketemu lagi nanti.